Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pengajian kita bertawassul dulu kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah dan kepada anbiya wal mursalin dan kepada ulama-ulama ahlul Quran. Semoga yang kita pelajari pada hari ini sampai kepada Rasulullah dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatil kiram wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila immat arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin bit-tabi'in ajma'in. Khususan ila masyayikhina min ahlil Qur'an wa hamalatul Qur'an syai'ul lillahi lahum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Kita di awal pertemuan ini yang kita pelajari adalah suratul Fatihah. Ya, kita suratul Fatihah. Kalau zaman dahulu kita itu belajar surah Al-Fatihah itu bisa sampai 4 minggu baru kita bisa lanjut ke ayat selanjutnya, ke surah selanjutnya. Kenapa demikian? Karena surah Al-Fatihah ini masuk dalam rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya enggak betul, khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Fatihah ini penting ya. Jadi banyak orang yang menganggap Fatihah ini Al-Fatihah tiap hari kita baca. Padahal Al-Fatihah ini penting sekali. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita pelajari suratul Fatihah. Insyaallah bisa 1 kali pertemuan bisa beres gitu. Tinggal nanti praktiknya di rumah ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di suratul Fatihah itu setiap kita membaca Al-Quran itu diwajibkan untuk membaca isti'adzah dan bismillah. Isti'adzah ya, karena ada dalilnya itu di dalam surah Al-Quran itu ada, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka diwajibkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita di sini diwajibkan untuk membaca isti'adzah sebelum kita membaca Al-Quran. Baik dimanapun, baik ketika khutbah, sebelum kita membaca Al-Quran. Ada ayat Al-Quran, contoh faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, maka kita harus membaca ta'awudz dulu. Nah, karena hukumnya wajib. Ya, karena hukumnya wajib. Walaupun hanya 1 kali. Ya, misalkan nih dalam 1 jamaah nih semuanya, itu cukup 1 kali baca ta'awudznya. Itu enggak apa-apa, yang penting dibaca. Ya. Jangan sampai enggak dibaca tahu-tahu langsung bismillah masuk ke surah atau bismillah langsung ke yang lain. Ini ada hukumnya. Jadi biar semuanya tahu, ya. Ini hal-hal yang kecil seperti ini biasanya banyak yang dilewatkan oleh banyak orang gitu, ya. Padahal hukumnya wajib. Ya. Bagaimana lafaz ta'awudz itu, isti'adzah itu lafaznya kayak gimana? Ya, yang biasa kita baca yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang paling sering kita baca. Ya. Ada yang lain, ada a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Nah, yang paling simpel ada
a'udzubillahi minasyaiton. Seperti itu. Nah, itu tapi yang paling masyhur yang sering kita baca, yang sering kita bawakan yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di dalam kitab Hidayatul Mustafid, ya, kitab tajwid Hidayatul Mustafid atau juga di kitab Tuhfatul Atfal, semuanya itu dijelaskan bab isti'adzah wal basmalah. Cara membaca ta'awud dan bismillah di awal surah. Ya. Bagaimana cara bacanya ta'awud dan bismillah di awal surah? Saya kemukakan di sini ada 4 cara. Nanti kita praktek satu-satu ya. Nah, 4 cara ini, ya, ini yang masyhur semuanya. Boleh dipakai. Cara yang pertama itu adalah qat'ul jami'. Apa arti qat'ul jami'? Yaitu memutus antara ta'awud, bismillah dan awal surah. Diputus. Artinya diputus apa? Enggak disambung. Ya, diputus semuanya. Jadi ta'awud berhenti, bismillah berhenti, masuk al-Fatihah berhenti. Ya, contohnya kayak gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf di situ. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di situ. Kemudian masuk ke surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini cara yang pertama, yaitu qat'ul jami' atau diputus semuanya. Ya, bahasa Indonesianya tuh ya diputus semuanya. Pokoknya yang pertama diputus semuanya. Nah, itu disebut qat'ul jami'. Nah, dan cara yang ini adalah cara yang paling utama yang sering dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW juga sahabatnya. Kemudian ada cara yang lain. Nah, bagaimana cara yang lain? Cara yang kedua yaitu waslul jami. Disambung semuanya. Diwasol. Nah, bagaimana cara mewasol? Ya. Cara mewasol seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini cara yang kedua yang mau wasol semua. Ya. Kalau nafasnya panjang, nah ini boleh dipraktikkan. Ya. Misalkan kalau nafasnya nggak sampai, jangan dipraktikkan. Ya, cukup praktikkan cara yang pertama. Seperti itu. Ini pilihan. Ya, kalau ada yang mewasol semua, wasol semua. Nah, dan cara mewasol itu bukan mensukunkan akhir surah yang di akhir ayat. Contoh, bukan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu salah. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, kalau diwasol seluruh harokat itu dibaca. Ya. Nirrajim harokatnya kasrah. Rajimi. Nah, maka Nirrajimi bismillahirrahmanirrahim mi. Nah, baru Bismillahirrahmanirrahim depannya ada alhamdu. Nah, itu di situ ada hamzahnya, hamzah wasol, maka langsung Rahmanirrahimil hamdu. Ya, karena alif itu tidak menerima harokat sebenarnya. Ya, alif itu nggak punya harokat, tapi karena adanya di depan, di awal itu ada masuk bab namanya iltiqa'u sakinin. Kalau ada 2 huruf yang berharokat, maka salah satunya harus ada yang diberikan harokat. Nah, makanya alhamdu. Padahal di situ cuma alif lam aja, ya, disebut itu hamzah wasol. Ya, makanya Bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Nah, itu cara yang kedua yaitu diwasol atau sambung semua. Cara yang ketiga bagaimana? Cara yang ketiga yaitu qat'ul awal bisani wa waslu tsani bisalis.
Yang pertama itu ta'awud, ya isti'adzah. Yang kedua bismil, yang ketiga itu Nah, qat'ul awal bitsani, artinya memutus ta'awud dengan bismillah. Wa waslus tsani bisalis, dan menyambung bismillah dengan awal sur. Contoh gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cara yang ketiga, yaitu qat'ul awal bisani wa waslus tsani bisalis. Memutus ta'awud dengan bismillah, kemudian menyambung bismillah dengan awal surah. Ini sering kita praktikkan kalau lagi sholat. Ya, kadang kita kalau lagi sholat nih, kita kan bacanya sir. Ya, sir artinya itu tidak terdengar oleh orang lain. Ya, kecuali imam. Ya kan? Semua imam membaca ta'awud di awal itu sir. Ya. Bukan enggak baca, itu baca semuanya ta'awud. Ya, di awal, hanya di awal. Ya. Nah, kemudian membaca bismillah dengan masuk ke awal surah itu di wasol. Biasanya juga kalau yang sholat sunnah tarawih yang 20 rakaat itu biasanya selalu disambung. Nah, ini diperbolehkan. Itu cara yang ketiga, ya. Kemudian cara yang keempat adalah ya, waslul awal bitsani, menyambung yang pertama dengan yang kedua. Di sini adalah menyambung ta'awud dengan bismillah, wa qat'us tsani bisalis, dan memutus yang kedua dan yang ketiga, yaitu memutus bismillah dengan awal surah. Gimana contohnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu cara yang keempat. Dari keempat cara tersebut, cara yang paling utama adalah cara yang pertama. Al-awwal aula. Ya, yang cara pertama adalah cara yang paling utama. Ya. Jadi cara yang paling pertama itu yang diputus ternyata. Ya. Nah, ini keempat cara ini diperbolehkan semuanya. Ya, ulama semua sepakat diperbolehkan. Nah, oleh karenanya supaya tahu semuanya kita praktek ini. Ya, nanti bisa ikutin ya. Cara pertama, kedua, ketiga, keempat. Cara yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, 1, 2, 3. Nah, di sini ada juga yang banyak yang salah kaprah. Di situ kan wakaf. Kalau sudah wakaf, artinya ketika mau masuk ke ayat selanjutnya kita harus mengambil nafas. Ya, jangan ini wasol enggak, wakaf enggak. Kayak gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu artinya saktah. Ya, beda saktah dengan waqaf. Kalau waqaf berhenti, mengambil nafas dan memulai kembali ke ayat selanjutnya. Itu waqaf. Tapi kalau saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali. Ya, sama-sama berhenti tapi caranya yang berbeda, metodenya yang berbeda. Ini kita harus tahu. Ya, jangan wasol itu kalau begitu namanya sakta, wasol enggak.
Ya, wakaf enggak. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakaf, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf, ambil nafas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, oke. Kita ulangi cara yang pertama, ya. Al-waqaf al-aula, ya. Waqaf cara yang paling utama. 1, 2, 3. Itu cara yang pertama. Itu yang paling umum dan paling utama. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian cara yang kedua yaitu waslul jami atau disambung semuanya. Nah, ini harus persiapan nafas yang betul-betul maksimal, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, ambil nafas ya. 1, 2, 3. Ya, ini main kejar-kejaran nih. Main kejar-kejaran. Ya, kayak kita naik motor, bensinnya tinggal 1 balok doang tuh. Ya, kita harus sampai di tempat tujuan sebelum bensinnya habis. Makanya kita harus latihan nafas. Ya, di dalam kita membaca Al-Quran, apalagi dalam seni baca Al-Quran, itu kita memang diperkenankan untuk memperpanjang nafasnya. Ya, untuk apa? Untuk ketika kita membaca Al-Quran ada ayat yang panjang dan di situ kita susah untuk wakaf. Ya, misalkan kalimatnya itu maf'ul semuanya, itu susah untuk berhenti. Ya, itu di surat Al-Baqarah itu ada ayat dari atas sampai bawah, 1 ayat. Dan nafasnya itu panjang. Ada kan surah yang dari Madaniyah, ada yang Makkiyah. Yang dari Madaniyah itu panjang-panjang. Nah, itu untuk mempersiapkan di ayat-ayat seperti itu, ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan udah tahu caranya ya. Entah sampai atau enggak nafasnya itu nanti bisa dilatih di rumah. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang cara membaca ta'awud dan bismillah dengan cara yang ketiga, yaitu qat'ul awal bisani wa waslus tsani bisalis. Ya, memotong ta'awud dengan bismillah, kemudian menyambung bismillah dengan awal surah. Saya kasih contoh dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 1, 2, 3. Ingat ya, harokat terakhirnya itu harus dibaca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim ya alhamdu, bukan. Karena di situ hamzahnya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu dia itu memang depannya itu alif. Ya, beda sama al-hakumut. Al-hakumut itu hamzahnya hamzah kotok. Hamzah kotok. Jadi kalau diwasol al-hakumut itu Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut. Enggak bisa Bismillahirrahmanirrahimil hakumut, salah. Nah, ini harus tahu.
Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini hamzahnya hamzah wasol, kalau yang di surah At-Takatsur itu namanya hamzah qata'. Kalau hamzah qata' baik diwasol ataupun tidak diwasol tetap dibaca harokatnya. Ya karena memang hamzah di situnya, bukan alif. Kalau alhamdu ini alif. Ya. Jadi kalau di depannya ada harokat, maka hilang harokat yang di alifnya itu. Ya, itu ada alhamdu, itu kalau kita bacanya sukun, kita bacanya waqaf di bismillahirrahmanirrahim. Ini pembantu. Coba kalau alif yang enggak ada harokatnya, bacanya gimana? Bacanya gimana? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Makanya diberi harokat. Alhamdu seperti itu. Ya. Karena zaman dulu Al-Qur'an nih Rasm Utsman itu ketika turun, ya, ketika ditulis oleh para sahabat itu memang enggak ada harokatnya. Ya. Jadi nanti kalau kita pergi ke misalkan ke Syria, ya itu jangan kaget. Ayat Al-Qur'annya berbeda. Ayatnya berbeda. Kita baca ayat 8 surah Al-Baqarah. Di ayat di Quran sana itu sudah ayat 9. Ya. Seperti contoh kita baca yakdzibun. Di sana baca yukadzibun. Ya, itu enggak salah, sama. Qurannya berbeda dong Ustaz? Enggak berbeda. Qurannya sama semuanya. Tulisannya sama, cara bacanya yang berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi Jadi kita memang harus benar-benar mempelajari ilmu Al-Qur'an itu sampai dalam. Karena kalau cuman nyebur sedikit doang itu, ibarat kita tuh kayak nyemplungin tangan. Tintanya tinta emas kita cemplungin. Kok bagus ya? Sayang gitu, enggak semuanya. Seperti itu. Ya. Lanjut kita ke cara yang keempat. Ya. Cara yang keempat yaitu waslul awal bisani wa qat'us tsani bisalis. Ya, menyambung ta'awud isti'adzah dengan bismillah, kemudian memutus bismillah dengan awal surah. Ya. Kita contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 1 2 3. Itu udah bisa ya praktiknya ya. Pokoknya caranya ada 4 cara. Cara yang pertama itu paling utama, yaitu gimana? Yang diputus semuanya. Ya, yang wakaf semuanya. Yang pertama yaitu diputus semua. Yang kedua yang disambung semua. Yang ketiga yang diputus ta'awudnya, bismillah sama awal surahnya disambung. Yang keempat yaitu disambung ta'awud dan bismillahnya, awal surahnya dipisah. Ya, seperti itu ya. Itu udah paham. Kita masuk ke surah Al-Fatihah. Ya. Sebelumnya saya baca kemudian diikuti, ya. Saya baca dulu ta'awudz sampai akhir, baru setelah itu kita baca per ayat bareng-bareng dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kalau waktunya sempat kita baca satu-satu. Seperti itu, ya. Karena Al-Quran itu belajar tajwid itu fardu kifayah ya, tapi cara prakteknya wajib. Ya. Jadi kalau belajarnya itu fardu kifayah, satu kampung kalau ada yang belajar 1 orang ya cukup. Ya, tapi praktiknya wajib. Jadi mau nggak mau kita belajar seperti itu. Ya. Nah, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu bacanya. Iya. Coba perhatikan di ayat ke-7. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kan ada waqaf. Ada waqaf ya. Waqafnya lam, alif. Tanda lam alif itu artinya apa? Tidak boleh berhenti di situ. Tidak baik berhenti di situ. Nah, makanya lebih baik diwasol. Nah, kan perlu napas panjang. Ya. Tapi kalau darurat berhenti di situ nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Kalau darurat, napasnya udah habis. Misalkan, ya, tapi lebih baik itu dimurojaah lagi dari an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ya. Nah, makanya saya bilang tadi nafas itu penting. Makanya baca Al-Qur'an itu harus sehat. Ya, sering baca Quran insyaallah sehat. Ya. Pokoknya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Nah, obat. Ini baca Quran ini obat. Ya, obat segala macam. Kita coba ya. Saya baca satu ayat, ikuti satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2 3. Nah, mimnya harus ada gunahnya. Ya, him gitu. Jangan him. Nah, kurang gunahnya. Ya, itu harus ada gunah. Ya, jadi ada marotibul gunah. Marotibul gunah itu yang paling rendah itu mim sama nun berharokat. Mim yang sukun itu ada nomor 4. Ya, tetap harus ada gunanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him gitu. Ya. Coba kita dengarkan imam-imam haramain itu pasti seperti itu bacanya. Ya, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أنعمت عليهم غير المغضوب
maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau waqaf di alaihim lanjut ke ghairil maghdub boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah baiknya ya murojaahnya dibalik lagi dari an'amta alaihim. Ya, karena ada susunan kalimat. Ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada waqaf, ada tanda waqaf lam alif, itu artinya lebih baik jangan berhenti di situ. Artinya, kalau waqaf shad dan lam itu artinya al-wasol aula. Artinya wasol lebih utama. Ya, kalau qaf dan lam itu artinya al-waqaf aula. Waqaf lebih utama. Itu tanda, udah ditandain tuh. Ya, sama para ulama, ya para ulama ahli rasul. Seperti itu. Itu gampang sebenarnya kita. Kita sekarang tinggal baca doang. Karena saya kalau kuliah di PTQ itu diajari sama dosen saya, Kiai Fatoni, ya, dan Kiai Muhsin Salim, itu diberikan Quran yang memang Qurannya rasa musmani, ya, harokatnya nggak ada. Nah, kita harus belajar seperti itu, ya, biar tahu bagaimana cara bacaannya. Nah, nanti kalau ada yang orang baca Qurannya beda dengan kita, jangan langsung wah kafir nih, salah nih, jangan, ya. Kita nih, saya kasih tahu, kita baca Al-Quran itu riwayatnya riwayat dari Imam Asim riwayat Hafiz. Imamnya Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, dari 14 perawi. Ya, dari 7 imam 14 perawi. Kita hanya baca satu perawinya saja. Kitab tajwid yang kita pelajari selama ini hanya mempelajari satu perawi. Bukan 14 perawi. Ya. Nanti kalau ada yang beda bacaannya, wah berarti dia dari perawi yang lain. Jadi kalau kita belajar, kita nggak gampang mengkafirkan orang lain gitu ya. Jadi banyak referensi. Oh mungkin dia bacanya pakai imam yang lain. Kita baca wadduha, orang lain baca wadduha. Kita baca majreha, orang lain baca majroha. Ya, jadi itulah yang disebut al-ikhtilafu rahmah, ya, perbedaan itu membawa rahmat seperti itu, ya. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Iqra ya Muhammad, mana biqari. Ya. Kalau kalangan akademisi itu enggak sepakat mengatakan bahwasanya Rasul itu enggak bisa baca. Rasul itu dari muda itu udah pinter pinter hitung. Ya kan? Pinter menghitung aja bisa, apalagi membaca. Ya, bukan nggak bisa baca, tapi tidak bisa cara membaca yang seperti itu. Ya, coba wahai Jibril, berikan saya cara yang lain. Ya, terus masih bilang mana biqari, berikan cara yang lain. Nah, maka ketika ada sahabat, ya, ketika Umar bin Khattab sedang pergi ke Syam, ada yang membaca berbeda dengan bacaan Umar. Sampai orang itu dibawa ke Nabi Muhammad dari Syam sampai ke Madinah. Sampai ditanya, itu yang dibaca oleh sahabat ini betul apa enggak? Kata Nabi apa? Iqra, coba baca. Baca. Nah, kemudian kata Umar, bagaimana dengan bacaan saya yang seperti ini? Ya, Iqra, baca. Disuruh baca Umar. Apa kata Nabi? Sodakta. Betul, ini betul. Kemudian ini betul. Bacaannya berbeda. Tapi betul semuanya. Ya, itu artinya apa? Itu sudah mengindikasikan bahwasanya Al-Quran itu semuanya sama, tulisannya sama, cuman tanda baca, cara bacanya yang berbeda. Bagaimana kita mengikuti imam, periwayat-periwayat. Ya, termasuk di Al-Fatihah ini ada yang banyak yang beda. Ada yang baca, kita kan malikinya panjang, maliki yaumiddin. Orang lain baca maliki yaumiddin. Ya. Imam Asim riwayat Hafiz baca maliki yaumiddin.
Ya, Imam Ibnu Katsir misalkan baca Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Ya kan? Ini riwayatnya masyhur. Ya, semuanya sama, betul. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca Ziratal pakai zai. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca 'alaihim, orang lain baca 'alaihum. Nah, itu masih betul juga. Ini kita harus tahu. Ya. Ada yang baca lagi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Orang lain baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini namanya qiraat tasabbuh. Banyak caranya. Kayak kita nih baru baca Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, jadi jangan gampang menyalahkan gitu. Kan, kalau saya dulu kalau acara-acara itu sering saya bilang, saya akan membawakan Quran dengan riwayat Imam Nafi, riwayat Warash saya bilang. Saya baca wadduha wal-laili idza saja. Begitu, bukan wadduha. Nah, ini sebenarnya buat supaya orang tahu seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita praktek balik lagi ke surah Al-Fatihah. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ya. Ketika kita mengucapkan makharijul huruf, coba kita ulangi. Alhamdu. 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 Nah, hak kecil ya, itu makhrajnya itu ada di halqiyah. Ya, ada di tenggorokan. Hak ini agak sulit diucapkan. Ya, mohon maaf tanda kutipnya ada di kalangan kita yang masih baca alhamdu. Alhamdu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau sholat gimana Ustaz itu? Kalau orang ada yang baca seperti itu, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau ada yang baca alhamdu, sholatnya sah. Ya, kenapa sah? Selama dia masih belajar, sholatnya sah. Masih mau memperbaiki, sholatnya sah. Di luar dia nggak bisa-bisa, itu sudah lahdziyah. Bagaimana dong orang nggak bisa nyebutin huruf R, Ro, Ar-Rahman misalkan, nggak bisa Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Bagaimana? Sholatnya sah. Ya. Kenapa saya katakan sah? Ini ada dasarnya di kitab Al-Furqan fi Tajwidil Quran. Ya. Orang Mesir itu tidak bisa mengucapkan huruf qaf. Mesir orang Arab nih, orang Arab. Tidak bisa mengucapkan huruf qaf. Qalbi dia baca albi. Ya, makanya ada albi binaya. Itu artinya qalbi binaya. Silahkan dicek kalau nggak percaya. Orang Yaman, mohon maaf, banyak yang mengucapkan huruf qaf dengan ga. Ya, faqad qala faqad qala. Bagaimana itu kalau dibaca di dalam Al-Qur'an ketika sholat? Sholatnya sah apa enggak? Sah. Iya banyak. Termasuk nih, alamin ada yang baca ngalamin. Ya. Itu sah enggak? Sah. Ya, tetapi dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, kalau ada yang baca seperti itu, ketika untuk mencari imam, cari yang fasih. Dia sah sebagai makmum. Ya, tapi kalau untuk jadi imam, nanti dulu. Karena ketika orang menjadi imam, ya, itu yang dicari. Walaupun dia ilmunya tinggi, tapi ketika dia baca Al-Quran yang gak fasih, maka mundur. Yang dicari adalah ahlul Quran, yang fasih membaca Al-Quran. Nah, ini cerita Syekh almarhum Syekh Ali Jaber dengan Ustaz Abdul Somad. Itu ketika mencari imam, Ustaz Abdul Somad mundur. Padahal kata Syekh Ali Jaber apa? Antum ahlul ilmu. Ya, ahli ilmu, pinter, majulah jadi imam.
Tapi kata Ustaz Abdul Somad aja, antum ahlul Quran. Langsung beliau maju. Ya, karena emang ahlul Quran itu harus di depan kalau jadi imam. Ya, untuk jadi imam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya sah apa enggak sholatnya, sah. Ya. Karena itu dalam arti pengecualian. Ya, kalau misalkan yang parah tuh begini. Jadi ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang belajar Al-Quran. Yang pertama itu al-mahiru bil Quran huwa ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran. Dia terus baca Quran. Walaupun udah pintar masih belajar Quran. Ini yang pertama, ini orang yang beruntung. Orang yang kedua ya, ada orang baca Quran, dia fayatata. Dia bacanya itu terbata-bata. Contoh alhamdulillah dia baca alhamdulillah, kayak orang belajar, masih belajar. Nah, ini bagus buat dia. Falahu ajroni, buat dia itu dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala bacanya, pahala yang kedua adalah pahala dia untuk usaha membacanya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini termasuk orang yang merugi. Orang yang sudah pintar baca Quran tapi tidak meluangkan waktunya untuk membaca Quran. Ya. Ini bahaya. Ya, karena merasa pintar terus enggak mau belajar Quran, enggak mau baca Quran lagi. Ini bahaya. Kenapa? Karena pisau sebegitu tajamnya, kalau enggak diasah-asah nanti tumpul lagi. Sama halnya membaca Al-Quran. Lafaz-lafaz Al-Quran sahuruf per huruf kalau tidak pernah kita ucapkan, ya itu akan sulit lagi diucapkan. Ya. Yang keempat, ini yang lebih parah lagi. Udahnya nggak bisa baca Quran, dia nggak mau baca Quran. Al-Quran hanya jadi pajangan doang di rak. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah, nanti ada orang yang diberikan syafaat Al-Quran, ada juga yang diazab karena dia nggak mau baca Quran. Ya, itu seperti itu. Itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, sekarang kita coba baca Quran ya. Kita baca ulangi dari ta'awud. Pakai cara yang paling utama, yaitu diputus saja semuanya. Ya. Saya cuma dengerin ya. Tapi kalau nanti ada yang keliru, ada yang kurang pas, nanti saya betulkan. Ya, ayo. Sekarang kita baca dari ta'awud. 1, 2, 3. Ya, coba ain ya. Jangan malu. Jadi ada hamzah sama ain itu memang satu makhraj. Tapi beda. Kalau ain itu lebih dalam. Ya Kalau waqaf ya Kalau hamzah kan gitu ya. Ya lagi sekali lagi. A'udzu 1 2 3. Ya, bismillah. 1 2 3. Ingat mimnya mana mimnya? Gunahnya. Ya, ulangi. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, alhamdulillah. 1 2 3. Awas ya, huruf lam bukan huruf qalqalah, jadi jangan sampai mantul. Ya, kadang alhamdu. Ya, ini nanti dikurangi. Caranya belajarnya dikurangi sedikit-sedikit. Kalau dihapus langsung susah. Jadi alhamdu. Ya, jadi masuk ke makhraj huruf lam, haknya udah naik. Alhamdu. Jadi ngelepas lidah turunnya itu gampang. Karena lidah yang tenggorokan yang di sini udah menggerakkan lidah. Alhamdu. Ya, coba ulangi. Alhamdu. 1 2 3.
nanti yang masih mantul itu dilatih. Caranya gimana? Rekam. Sekarang udah ada handphone, gampang ya. Rekam aja, masih nggak mantul. Nah, seperti itu ya. Dilatih. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, awas ya. Ihdinas sirata shad. Ya, huruf shad ini memang yang paling fasih itu mengucapkan tuh Rasul. Ya, shad. Nah, shad ini boleh masuk ke gigi geraham kanan ataupun kiri ataupun mengisi ke semuanya. Lidahnya, nempelnya mau kemana? Terserah, ada yang shad, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Shad, ada yang semuanya kena. Shad, karena bentuk lidah tuh beda-beda. Ada yang panjang, ada yang lebar. Ya, ada yang belah tangannya malah. Ya, gimana itu? Ya, jadi shad, yang penting sesuai makhrajnya. Ya, walaupun nanti bunyinya berbeda nggak apa-apa. Ya, ihdinas sirata. Ya, coba ulangi. 1, 2, 3. Nah, ini ada huruf qaf. Huruf qaf dengan huruf kaf itu mirip dikit. Tapi beda sifat. Qaf itu qalqalah, kaf itu hamas. Ya, kalau baca suratul mustaqim, nah ada hamasnya. Beda makna udah. Ya, beda makna. Takim sama taqim itu beda. Ya, awas. Jadi ihdinas siratal mustaqim gitu. Wah, dikit lagi ya, tanggung. Ya, coba 1, 2, 3. Lanjut, sirata. Lanjut ke ghaira enggak apa-apa. 1, 2, 3. Ghai. Ya, ini sering salah pengucapan huruf ghain. Jadi ghain itu kalaupun diwaqafkan, disukunkan, keluar dia nafasnya. Bukan bukan jadi ghairil magdubi, salah ya, kurang tepat, tapi ghairil maghdubi. Ada dua cara pengucapan huruf ghain ketika sukun, ada dengan tafkhim nisbi, ada yang enggak. Kalau pakai tafkhim nisbi begini, ghairil maghdubi, nah jadi dia kayak naik ya, mau itu boleh, betul. Ada yang ghairil maghdubi, itu juga betul. Ya, dua-duanya ada dasarnya. Ya, kalau yang mau ghairil maghdubi, yang penting jangan magdubi. Ya, awas ya. Ulangi, ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Waladh, ini hukumnya mad lazim. Mad lazim itu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun. Yang sukun asli. Sukunnya mana itu, Ustaz? Nah, itu sukunnya huruf lam bertasdid. Tasdid itu tanda baca. Artinya apa? Di situ ada dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang kedua berharokat. Maka diberi tas. Itu makanya disebut mad lazim. Harus 6, nggak boleh kurang. 6, harus 6. Waladhdallin. Nah, kalau lin itu mad arid disukun,
pengertiannya hampir mirip sama mad lazim. Mad arid itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Kalau wasol nggak jadi mad arid. Mad arid panjangnya 246. Tapi kalau wasol udah jadi mad tabi'i, hanya boleh dibaca 2 harokat. Ya. Kayak tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau wakaf kan Ar-Rahmanir Rahim, boleh 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, boleh 6 harokat. Tapi kalau wasol nggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, nggak boleh. Ya, jadi itu mad arid itu kalau diwasol jadi mad tabi'i. Ya, mungkin itu ya yang kita pelajari hari ini. Ya, Al-Fatihah. Nanti pertemuan selanjutnya kita ulang lagi dulu Al-Fatihahnya, baru kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 1 dan selanjutnya. Dan juga nanti kita sedikit demi sedikit kita kupas tajwidnya pelan-pelan. Ya, jadi sebenarnya kunci baca Quran biar lancar itu harus mengetahui 2 rumus. Rumus yang pertama, mana yang harus ditahan dan mana yang enggak. Mana yang gunnah, mana yang enggak. Yang kedua, mana yang panjang, mana yang pendek. Udah itu aja. Itu dulu. Ya, kalau itu sudah bisa, tertib nanti bacanya. Nanti nyusul dah makharijul hurufnya pelan-pelan. Ya, nanti insyaallah bisa. Ya, jadi kita kalau belajar Quran itu kalau di kitab Ta'limul Muta'alim itu fitul zaman harus panjang waktunya. Enggak bisa langsung bisa. Enggak bisa. Ya, karena guru-guru saya pun sampai sekarang masih belajar Al-Qur'an. Ya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Ya, itu ibadah paling gampang dan ibadah paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan sekitar qiraatul Quran, tajwid ataupun yang lainnya itu bisa disampaikan. Nanti insyaallah saya bisa bantu jawab. Ya, kalau nggak bisa dijawab PR, gitu. Pertemuan selanjutnya baru saya jawab. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.